Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 8 Juni 2025. Pelajaran ke-11 Triwulan yang kedua. Judul untuk hari ini adalah Kelaparan di Rumah Roti. Para pengkritik iman Kristen sering menunjuk realitas brutal hidup di dunia ini sebagai bukti bahwa Tuhan tidak ada atau Dia tidak berdaya untuk campur tangan ketika hal-hal buruk terjadi, atau Dia tidak peduli ketika kita terluka. Namun banyak kisah dalam Alkitab memberikan bukti berlimpah bahwa tidak satu pun dari asumsi ini tepat. Benar, Tuhan mengizinkan umat manusia menuai konsekuensi dari pemberontakan terhadapnya, tetapi tanpa melanggar kehendak bebas kita. Dia selalu hadir, selalu bekerja dalam sejarah manusia, selalu menggerakkan kita menuju penyelesaian akhir dari masalah dosa dan penderitaan. Kisah Rut memberikan salah satu contohnya. Bacalah Rut 1 ayat 1-5. Kesulitan apakah yang menimpa Naomi dan Rut serta apakah penyebabnya? Bagaimanakah hal ini mencerminkan situasi yang dihadapi seluruh umat manusia sekarang ini? Saya baca dalam Rut 1 ayat 1-5. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ada ironi yang ditemukan dalam pernyataan pembuka cerita ini. Terjadi kelaparan yang melanda Betlehem, satu kota yang namanya berarti rumah roti. Seseorang diingatkan tentang kelimpahan di Eden, di mana Tuhan memberitahu Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kejadian 2 ayat 16. Umat manusia memulai keberadaannya dalam kelimpahan, di bawah asuhan seorang pencipta yang murah hati, tetapi kemudian menukar peran mereka sebagai pemelihara ciptaan dengan perbudakan dosa. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, kata Tuhan kepada Adam. Kejadian 3 ayat 19. Seperti Naomi, kita telah dirampas dari warisan yang semula direncanakan Tuhan untuk kita miliki, dan hidup kita menjadi sulit. Eden diberikan sebagai hadiah, tetapi bukan tanpa syarat. Manusia bebas untuk memberontak, tetapi itu berarti mereka harus bertanggung jawab atas keadaan mereka sendiri. Awalnya kita dimaksudkan untuk menaklukkan seluruh dunia yang tidak jatuh di bawah restu Tuhan, tetapi sekarang kita dihadapkan pada tugas untuk menaklukkan dunia yang jatuh. Manusia yang egois, bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang langka, menyebabkan banyak sakit hati dan penderitaan. Tragedi itu tak terkatakan. Bumi masih menghasilkan banyak sekali sebuah kesaksian yang kuat akan kasih Tuhan. Tetapi di antara keserakahan manusia dan kerusakan akibat dosa, dunia kadang-kadang tampaknya menaklukkan kita lebih dari kita menaklukkannya. Namun, satu hari nanti, semua ini akan berakhir. Bahkan setelah 6.000 tahun akan dosa dan kematian, bagaimana bumi masih mengungkapkan keajaiban kasih Tuhan dan kuasa kreatifnya? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Minggu 8 Juni 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.